pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Elkan Bagot, bek berdarah Inggris di Timnas Indonesia U19. Pemain muda Ipswich Town, Elkan Bagot, jadi salah satu pemain seleksi Timnas Indonesia U19 yang menjadi sorotan. Bagot merupakan pemain keturunan Indonesia-Inggris yang bermain sebagai posisi bek tengah. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kendati demikian, Bagot lahir di Thailand pada 23 Oktober 2002. Ia juga punya kesempatan untuk membela timnas Thailand. Namun, Bagot tampaknya lebih memilih Indonesia karena lebih banyak keluarga di sini. Ia juga pernah menjalani masa kecil di Indonesia dan sekolah di British School of Jakarta pada tahun 2008. Ia sempat menjadi kapten tim sepak bola di sekolah tersebut, kemudian pindah ke Inggris pada tahun 2011. Ia sempat menjajal beberapa akademi sepak bola sebelum gabung Ipswich Town U16. Pemain berpostur 194 cm itu diharapkan bisa memperkuat barisan belakang Garuda Muda di Piala Asia U19 Uzbekistan. Namun pemain bernama lengkap Elkan William Theo Bagot itu bukan satu-satunya pemain debutan yang mendapat kesempatan seleksi di Timnas U19. Dua pemain lain adalah Deka Muhammad Toha dan Erlangga Setio Dwi Saputra yang membela Persib U19. Daftar 29 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia. PSSI mulai memanggil para pemain dari klub-klub Shopee Liga 1 2020 untuk memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa klub sudah mengumumkan pemanggilan pemainnya. Pemanggilan pemain dilakukan PSSI melalui surat resmi yang dikirimkan kepada klub. Adapun pemanggilan ini adalah bagian dari persiapan menuju sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Persija Jakarta, PSM Makassar, Persebaya, Bali United, Bayangkara FC, Arema FC sudah mengungkapkan pemain-pemain mereka yang dipanggil. Pemusatan latihan Timnas Indonesia rencananya akan dipimpin oleh Sinteyong dan digelar pada 23 Juli hingga 8 Agustus mendatang. Arema FC mendapatkan surat resmi dari PSSI soal pemanggilan pemain Timnas senior. Ungkap media officer Arema FC, Sudarmaji, dikutip dari laman resmi klub. Ada 5 pemain Arema yang dipanggil. Mereka adalah Bagas Adi Nugroho, Johan Ahmad Alfarizi, Hendro Siswanto, Muhammad Rafli, dan Kushedia Haryudo. Sementara itu, PSM bakal mengirimkan 4 pemainnya ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Miswar Saputra, Asnawi Mangkualam, Muhammad Arfan, dan Yakob Sayuri. Persebaya juga 4 pemain, mereka adalah Rahmat Irianto, Rifki Mokodompit, Arif Satria, dan Koko Ari. Persija 3 pemain, yakni Ryuji Utomo, Evan Dimas, dan Osvaldo Hai. Madura United 3 pemain, yakni Fahrudin Arianto, Zulfiandi, dan Asep Berlian. Bali United juga 3 pemain, yakni Ilyas Pasoyevic, Nadio Argawinata, dan Ikadek Agung Widniana. Sementara Bayangkara FC 2 pemain, yakni Adam Alis dan Dendi Sulistiawan. Dipanggil masuk Timnas Indonesia jadi mimpi kedua yang terwujud buat Kushedia Haryudo. Striker Arema FC Kushedia Haryudo tengah merasakan momen spesial yakni terpanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia pada 23 Juli hingga 8 Agustus di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Ini ibarat mimpi kedua yang jadi kenyataan di tahun ini setelah mimpi pertamanya sudah terwujud lebih dulu yakni bermain untuk Singoedan. Meski dipanggil timnas dalam pandemi virus corona, Yudo tetap siap. Karena setiap hari dia sudah latihan di lapangan. Mantan pemain PSS Sleman ini latihan dengan asisten pelatih Arema, Kuncoro, dan pemain Arema asal Kabupaten Malang lainnya. Sehingga saat latihan dengan timnas, kondisinya tidak drop. Bima Sakti bongkar penyebab coret pemain termuda dari TC Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti mengungkapkan alasan pihaknya memulangkan Krisna Budi Sulistia dari pemusatan latihan di Bekasi. Penyerang berusia 14 tahun itu dinilai gagal menyatu dengan tim. Krisna baru bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U16 pada Maret 2020, sementara mayoritas pemain lainnya telah bersama-sama sejak tahun lalu. Namun Krisna Budi tidak perlu berkecil hati. Bima Sakti mengatakan sang pemain masih memiliki kans sebab usianya masih sangat muda.
Krisna Budi adalah pemain termuda di skuad Timnas Indonesia U16. Pesepak bola asal Pati, Jawa Tengah tersebut dilirik Bima Sakti setelah menjadi top skorer Piala Suratin U15 2009 dengan 6 gol. Sementara itu, Bima Sakti masih menunggu kepulihan Rui Arianto. Pemain Persebaya Surabaya ini menderita cedera ACL yang memaksanya masuk meja operasi. Rui Arianto telah dioperasi dan tengah menjalani masa penyembuhan cederanya. Bima Sakti masih akan memantau kondisi Rui Arianto hingga mendekati Piala AFC U16 2020. Pelatih PSMS tak menyangka klub mampu mendatangkan Ferdinand Sinaga. Pelatih PSMS Medan, Philip Hansen Maramis, menyambut antusias kehadiran Ferdinand Sinaga. Philip Hansen Maramis mengaku terkejut dengan keberhasilan manajemen klub dalam mendatangkan pemain PSM Makassar itu. Ferdinand Sinaga tiba di Medan, Sumatera Utara sejak Minggu 19 Juli 2020. Sehari berselang, Ferdinand langsung mengikuti sesi latihan bersama PSMS Medan di Stadion Kebun Bunga. PSMS diyakini sedang menjajal rencana untuk meminjam Ferdinand Sinaga dari PSM Makassar. Kehadiran sang pemain di Medan sudah menjadi bukti proses peminjaman hampir mencapai kata sepakat. Kehadiran Ferdinand Sinaga tentu bakal menambah kekuatan PSMS Medan dalam melakoni Liga 2 2020. Seperti diketahui, klub berjulukan Ayam Kinantan memiliki misi untuk kembali ke Liga 1 setelah turun kasta pada 2018. Menyusul gabung Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri akan tampil dulu di final Piala Polandia. Egy Maulana Fikri belum akan bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Gelandang berusia 20 tahun itu akan lebih dulu memperkuat Lesia Gdańsk di final Piala Polandia. Lesia Gdańsk bakal menghadapi KS Cracovia pada partai puncak Piala Polandia di Stadion Arena Lublin, Sabtu 25 Juli 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, TC Timnas Indonesia akan dimulai pada Kamis 23 Juli 2020. Untuk kedua kalinya, Egy Maulana Fikri tercantum dalam daftar skuad Timnas Indonesia level senior. Sebelumnya, pemain bernomor punggung 10 ini pernah mendapatkan panggilan saat uji coba melawan Islandia pada Januari 2018. Nah, itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.